Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirah. 6 pelajaran penting dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke halaman 85, kelanjutan dari pelajaran yang ketiga. Falamma qara'a ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadhil ayata alqa asyaitanu ay sautu syaitani bi kalimatin dasaha fi tilawatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tilkal goronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Hadza kalamun minasyaitani dasahu fi tilawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam war rasulu lam ya'lam bidzalika walakinnal musyrikina sami'u fafarihu wa qalu zakaru alihatana bi khairin wa hadzal ladzi nuriduhu nahnu la naqsudu minha illa asy-syafa'ata wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadurru walakin nahnu nuridu syafa'ataha wa Muhammadun qala wa inna syafa'atahunna la turtaja. Falamma balago akhir surati wa huwa qauluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu sajada fasajada ma'ahu al-muslimuna wa sajada al-musyrikuna farahan bihadhil kalimati syaitaniyati hatta innal walida ibna al-mughirati lamma kana kabiru sinni lam yastati' an yasjuda 'alal ardi fa akhadha hafnatan min turabin fasajada 'alaiha. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, An-Najm, yaitu ayat afara'aitumul lata wal ujja wal manata ats-tsalatsatal ukhra, setan tidak senang dengan ayat tersebut karena ayat tersebut menggagalkan tujuan setan. Ya, setan tujuan hidupnya adalah menyebabkan manusia itu berbuat syirik. Ayat tersebut ayat yang mencela 3 berhala yang ada di Arab Saudi. Ya. Lata, Uzza, dan Manat. Apakah kalian pantas menjadikan 3 berhala sebagai sesembahan selain Allah, yaitu Uzza, Lata, dan Manat? Setan tidak senang dengan ayat tersebut. Kemudian setan mengeluarkan suara, ya, dengan kalimat-kalimat yang mencampuri bacaan Nabi, yaitu tilkal goroniku al-ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itulah malaikat-malaikat yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka sangat diharapkan. Ini adalah kalam dari setan, yang sengaja setan mencampurkan suara mereka dengan tilawah Rasul, dengan suara yang keras. Dan Rasul tidak tahu kalau itu ada suara setan yang berbunyi tilkal goronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Walakinnal musyrikin, akan tetapi orang-orang musyrik mendengar kalimat tersebut.
Jadi orang-orang musyrik tidak lagi mendengar ayat yang dibacakan Nabi. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata salisata ukhra. Ya. Yang mereka dengar adalah kalam setan, sehingga mereka senang dan menyangka Rasul telah menyebutkan tiga sesembahan mereka dengan kebaikan, bukan dengan celaan, bukan dengan kritikan, bukan dengan nasihat. Mereka menganggap Rasul telah mengakui sesembahan mereka. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, yaitu mereka beralasan menyembah Lata, Uzza, dan Manat tidak ada maksud kecuali mereka datang ke tempat Lata, Uzza, dan Manat untuk meminta syafaat. Dan mereka juga berani mengatakan, kami tahu bahwa Lata, Uzza, dan Manat tidak bisa memberi manfaat dan bahaya. Yang kami inginkan hanyalah syafaat mereka. Dan kami mendengar kalam yang diucapkan oleh Rasul, yang diucapkan oleh Nabi, yaitu inna syafa'atahuna la turtaja. Ketika Rasul membacakan surat An-Najm sampai akhir surat dan sampai kepada ayat fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah untuk Allah dan beribadahlah, beliau sujud, kemudian diikuti oleh kaum muslimin juga sujud. Kaum muslimin dan beliau sujud karena mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh beliau, diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika seseorang membaca ayat yang mengandung ayat sajdah, yaitu pasjudu, disunahkan untuk sujud, maka yang mendengar juga ikut sujud. Ya, namanya sujud sajdah, ya, sujud karena mendengar ayat-ayat sajdah. Dan orang-orang musyrik juga sujud, tetapi beda. Kaum muslimin sujud karena mengikuti sunnah Rasul, sedangkan orang-orang musyrik sujud karena farohan, karena gembira dengan kalimat-kalimat setan. Sampai-sampai seorang pembesar Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah ketika itu sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk sujud di atas tanah, maka ia mengambil segenggam tanah lalu kemudian sujud di atas genggaman tanah tersebut. Ya. Saking gembiranya sampai mengambil tanah kemudian sujud di atas genggaman tanah tersebut. Maka di sini ada dua peristiwa, ya. Kaum muslimin dan Rasulullah sujud karena menjalankan sunnah, sedangkan orang musyrik sujud karena gembira menyangka Nabi Muhammad telah menerima alasan mereka, yaitu apa? Asy-syafa'ah, meminta syafaat kepada Lata, Uzza, dan Manat. Fasa'al khabaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikina wa annahu aqarrahum ala ibadatil Lata wal Uzza wa Manata min ajli talabil syafaati. Ya. Wa wasalal khabaru ilal muhajirina fi ardil habasata minal muslimina anna rasula tasalaha huwa wal musyrikuna aw annal musyrikina aslamu fa'adu minal habasa falamma wasalu ilal makkata wajadu hadal khabar ghayra sahihin wa annal musyrikina mazalu ala adawatihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam
wa tadyiqihim 'alal muslimina. Ya. Kabar orang-orang musyrik sujud, demikian juga kaum muslimin sujud, ini tersebar. Ya. Berita yang terdengar di masyarakat bahwa Rasul telah berdamai dengan orang-orang musyrik. Rasulullah tidak lagi mencegah syirik, tidak lagi mengatakan Lata, Uzza, dan Manat itu adalah sesembahan selain Allah. Tasolaha, ya. Berita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, Rasul mengakui atau membolehkan ibadah kepada Lata, Uzza, dan Manat dengan tujuan meminta syafaat. Jadi menyembah Lata, Uzza, dan Manat itu boleh kalau tujuannya meminta syafaat. Ini menurut berita yang beredar di masyarakat yang disebarkan oleh orang musyrik. Dan kabar tersebut sampai ke para sahabat yang hijrah di tanah Afrika. Kaum muslimin yang hijrah ke Afrika. Mereka pun sama mendengar berita bahwasanya Rasulullah telah berdamai. Tidak ada lagi permusuhan. Orang-orang musyrik masuk Islam. Gitu ya. Karena menurut mereka ini adalah kabar gembira, maka mereka kembali dari Habasyah, dari Afrika ke Mekah. Namun ketika sampai Mekah, ternyata berita yang mereka dengar itu adalah berita hoax. Mereka mendapatkan kabar berita tersebut, kabar berita yang tidak sahih. Ya, karena waktu itu belum ada telepon, ya, belum ada WhatsApp. Jadi kalau pengen mengetahui kebenarannya harus langsung ketemu dengan Rasul. Ya, seandainya di zaman Rasulullah itu ada telepon, tentu mereka dari Habasyah akan telepon. Benar nggak beritanya? Masalahnya belum ada telepon, ya. Dan juga tidak mengirim surat. Ya. Dan orang-orang musyrik, kenyataan yang ada di Mekah masih terus-menerus memberikan permusuhan kepada Rasul, mempersempit ruang gerak kaum muslimin. Ya. Ternyata beritanya tidak benar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah berhenti menyampaikan tauhid. Rasulullah siang malam, ya, melarang dari kesyirikan, menjelaskan kepada umat sejelas-jelasnya hakikat kesyirikan, ya, mengajak umat manusia untuk bertauhid, sehingga nggak mungkin mereka diam saja. Mereka terus-menerus, ya, memusuhi Rasul, mempersempit ruang gerak kaum muslimin yang ada di Mekah. Falamma akhbarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhil kalimati tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja hazina huznan syadidan wa asabahuhum syadidun. Ketika para sahabat mengabarkan kepada Nabi bahwa mereka mendapatkan berita dari orang-orang musyrik, engkau telah mengucapkan kalimat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Rasulullah sedih, ya, sedih, ya, karena kalimat tauhid di dalam surat An-Najm itu dikaburkan oleh kalimat setan, ya. Rasulullah merasa terpukul, asabahuhum syadidun, sangat terpukul, ya. Sampai kemudian hatta anjalallahu qaulahu ta'ala fi suratil Hajj. Lalu kemudian Allah menurunkan di dalam surat Al-Hajj, ya, sebagai bantahan, ya, membantah untuk menghapus berita hoax tersebut, ya. Bahwasanya tilkal ghoroniku ula wa inna syafatahuna la turtaja itu bukan kalimat Rasul, tapi itu kalimat yang datang dari setan, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa ma arsalna min qablika. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad
min rasulin wala nabiyyin, seorang rasul atau seorang nabi illa idza tamanna, melainkan ketika mereka memiliki keinginan, alqa asyaitonu fi umniyati, setan ikut campur memasukkan ke dalam keinginan Nabi dalam rangka untuk merusak. Fayansahullahu ma yulki syaitonu, maka kemudian Allah menghapus perkara-perkara yang setan masukkan ke dalam keinginan Nabi, keinginan Rasul. Summa yuhkimullahu ayati, kemudian Allah memutuskan ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan, untuk menjadikan campur tangan setan, ucapan-ucapan yang dicampurkan oleh setan ke dalam keinginan Nabi tersebut sebagai fitnah, sebagai ujian lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit, wal qasiyati qulubuhum, masih ada sifat keras di dalam hati-hati mereka. Wa inna zalimina la fi shiqaqin ba'id, sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar berada dalam permusuhan yang jauh. Waliya'lamal ladzina utul ilma, agar orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui annahu al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, ya, maka kemudian mereka mengimaninya, mengokohkannya, hati mereka kokoh di atas kebenaran tersebut. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, sungguhnya Allah adalah zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu, dan orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan, hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan, sampai kematian mendatangi mereka dengan tiba-tiba. Aw ta'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau sampai azab hari kiamat datang kepada mereka. Ya. Fa'atallahu ma'alqahu syaiton. Ya. Ayat ini membatalkan ucapan setan, yaitu tilkal goroniku ola wa inna syafa'atahuna la turtaja. Ya. Jadi setan diizinkan oleh Allah secara takdir kauni mengeluarkan suara, ya, memasukkan ke dalam keinginan Nabi, mencampuri keinginan Nabi, mencampuri tilawah Rasul, ya, sengaja sebagai ujian, membedakan, ya, mana yang masih condong kepada tauhid dan mana yang masih condong kepada syirik. Allah kemudian menghapus, ya, yakni azalahu, ya, menghapus kalimat-kalimat yang datang dari setan. Wa ahkama ay sabata ayatihi, sabata ayatahu, mengokohkan ayat-ayatnya, allati anjala fi dzamil asnam, dalam rangka untuk mencela sesembahan selain Allah, wa ibadati, dan mencela penyembahan kepada Lata, Uzza, dan Manat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah taala kita sambung pada halaman berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.